faktor Jokowi rupanya amat mempengaruhi elektabilitas calon presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Itu sebabnya, langkah Prabowo yang menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai calon pendampingnya, kemungkinan besar akan mendongkrak elektabilitas Prabowo. Apalagi, selama ini kenaikan elektabilitas Prabowo terutama juga disumbang dari para penyokong Jokowi, dan angka pengaruh Jokowi itu kian naik. Sebaliknya elektabilitas Ganjar Pranowo kemungkinan besar akan merosot, seiring dengan perpindahan pendukung Jokowi ke Prabowo. Untuk memperjelas analisa ini, marilah kita lihat efek Jokowi terhadap para calon presiden. Diman, dari 4 nama ini kita ajukan, pertama-tama berkaitan dengan siapa yang akan melanjutkan program Pak Jokowi. Ini Ganjar Pranowo 40 di survei terakhir, Bung Saidiman. Ini tidak berbeda dengan 2 kali survei sebelumnya, bulan April dan Mei. April 44,5, bulan Mei 36,3. Jadi saya anggap itu dalam margin of error, perbedaan itu jadi kurang lebih sama. Pak Prabowo itu pelan-pelan menjadi positif, makin membesar. Orang yang percaya Pak Prabowo akan melanjutkan program Pak Jokowi, walaupun dari 25 ke 29,7%, Bung Saidiman. Itu kenaikan yang lumayan, kira-kira begitu, gitu ya. Ini mengindikasikan juga dengan pertanyaan yang lebih eksplisit ini, terpolarisasi opini di masyarakat tentang Pak Jokowi mendukung Ganjar atau mendukung Prabowo, gitu Bung Saidiman ya, sejauh. Dari data tadi, jelas sekali pengaruh Jokowi amat besar. Nah, berikutnya adalah dari hasil survei indikator politik dan LSI, elektabilitas Prabowo juga berada di atas Ganjar. Survei itu dilakukan awal Oktober lalu, sebelum Gibran dideklarasikan. Ada peluang besar elektabilitas Prabowo akan terus meningkat, terlepas dari kontroversi seputar pencalonan Gibran. Besarnya pengaruh Jokowi akan mendongkrak suara Prabowo, dan sebaliknya akan menurunkan suara Ganjar. Nah, tentu saja ini bukan hasil yang fix dalam arti akan terjadi pada saat pemilu kan. Ini kan gambaran pada awal Oktober. Awal Oktober ini ketika Prabowo dipasangkan dengan Erik, dipasangkan dengan Khofifah, atau dipasangkan dengan Gibran, Prabowo cenderung lebih unggul. Cuman keunggulan Prabowo cenderung lebih signifikan kalau Prabowo dipasangkan dengan Erik. Ketika di survei LSI ya. Karena kalau berpasangan dengan Erik, di survei LSI itu pasangan Prabowo Erik 38, pasangan Ganjar Mahfud itu 32. Ya, jadi jaraknya 6%, cukup signifikan. Anies 22%-an. Sementara kalau Prabowo dipasangkan dengan Khofifah dan Erik, elektabilitas Prabowo bersama Khofifah dan Erik itu cenderung mirip 36%, tapi jaraknya dengan Ganjar Mahfud dekat sekali, hanya 3%-an selisihnya. Jadi tidak signifikan. Jadi dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa pada awal Oktober itu memang kalau Prabowo dipasangkan dengan Erik, keunggulannya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kalau Prabowo dipasangkan dengan Khofifah atau Gibran, berhadapan dengan pasangan yang sudah ada sekarang, yaitu Ganjar Mahfud dan Amin. Cindy, sama seperti yang Mas Jai sampaikan tadi, survei indikator juga dilakukan di tanggal 2 hingga 10 Oktober ya. Jadi kira-kira 1 minggu sebelum deklarasi pasangan Ganjar Mahfud, dan juga tentu saja peristiwa signifikan lain, yakni diloloskannya keputusan MK ya, yang membuka jalan bagi Gibran. Karena itu catatannya terkait dengan data survei yang kita temukan. Memang untuk berbagai simulasi, sama seperti data yang ditemukan oleh LSI, oleh Mas Jayadi, untuk simulasi pasangan Capres-Cawapres itu ada dalam simulasi 3 pasang kita, Prabowo Gibran, Prabowo Erik, dan juga Prabowo Khofifah melawan Ganjar Mahfud dan juga Anies Muhaimin. Itu juga angkanya mirip-mirip. Kalau Prabowo Gibran di 37,5, Ganjar Mahfud di 32,2,
dan Anies Muhaimin di 22,7. Sedangkan untuk pasangan Prabowo Erik itu di sekitar 38, Ganjar Mahfud juga masih sama di 32, dan Anies di 22. Jadi kalau kita lihat sekilas kan memang efek cawapres ini kecil ya, sekitar perbedaannya 1-2% gitu dipasangkan dengan cawapres manapun. Tapi saya tentu ada catatan sedikit ya, apalagi terkait dengan nama yang belakangan banyak digadang-gadang, nama Gibran ini kan. Nah ini tentu kalau saya melihat nama Gibran ini memang ada potensi upside, tapi juga ada downside-nya gitu. Potensi upside tentu saja Gibran secara terang benderang akan sebagai representasi kemana arah dukungan Pak Jokowi gitu ke depannya. Tapi juga ada downside-nya seperti yang kita lihat belakangan setelah keputusan MK itu kan isu negatif terkait politik dinasti, utak-atik konstitusi itu kita tentu harus punya data berikutnya ya, data empirik berikutnya untuk melihat efek dari isu negatif tersebut.